Halo teman-teman, kembali lagi berjumpa di channel Arif Zarak dan ini adalah Samsung Note 20 Ultra, salah satu flagship keluaran Samsung yang rilis pada tahun 2020. Ini juga sebagai Galaxy Note terakhir karena di tahun berikutnya tidak ada seri Note lagi. Meski demikian, sebagai ciri khas dari seri-seri Note yaitu adanya S Pen, Samsung tetap menghadirkan HP yang mendukung S Pen tersebut, namun bukan pada seri Note, akan tetapi pada seri S versi tertingginya atau yang belakangnya ada Ultranya. Sebut saja S21 Ultra yang bisa support dengan S Pen namun harus beli sendiri dan tempatnya juga terpisah. Di tahun berikutnya ada S22 Ultra, S23 Ultra, dan S24 Ultra yang semuanya sudah include S Pen. Perlu diketahui juga bahwa pada tahun 2020 tidak ada HP keluaran Samsung yang resmi sein sudah support 5G, semuanya masih 4G ya. Termasuk Note 20 Ultra yang sedang saya pegang ini masih 4G. Tapi kok ada Note 20 atau Note 20 Ultra yang sudah 5G, Bang? Fix itu X Inter. Bahkan di Note 10 atau S10 series juga sudah ada yang 5G. Dan itu X Inter ya. Kalau yang resmi Sein, resmi Indonesia, semuanya masih 4G. Barulah di tahun 2021, Samsung resmi merilis HP 5G-nya di Indonesia, mulai dari S21 series dan juga di seri-seri mid-range-nya. Meski demikian, di tahun 2024 ini jarang sekali saya menemukan sinyal 5G tersebut. Meski saya menggunakan Samsung S21 Plus, tapi belum pernah ada sinyal 5G yang masuk di HP saya, kecuali ketika saya di kota-kota besar. Kemarin saya ke Jogjatronic, di sana baru ada sinyal 5G yang masuk ke HP saya ini, iya. Oke, sekarang kita lanjut ke spesifikasinya. Samsung Galaxy Note 20 Ultra dibekali dengan layar AMOLED Dynamic 2X dengan berukuran 6,9 in, resolusi Quad HD+, tajam ya buat nonton. Dan refreshnya 120 Hz, asik buat scrolling-scrolling, sementara chipset yang digunakan Exynos 990. Masih sama dengan seri S-nya atau S20 Plus ataupun S20 Ultranya. Hanya saja di beberapa negara tertentu, region tertentu, ada pula yang menggunakan SoC Snapdragon 855. Tapi untuk yang masuk di Indonesia ini Exynos 990. Performanya jelas tidak perlu diragukan. Buat gaming, rendering, multitasking, semuanya dapat dilakukan dengan mudah, sat-set, dan anti nge-lag. Untuk varian RAM-nya ada dua, yaitu RAM 8256 dan 8512. Tinggal dipilih saja ya. Kemudian kapasitas baterainya 4500 mAh dan termasuk boros. Mengingat pas masih baru saja dicas pagi hari full, sore sudah di bawah 20%. Itu kalau menggunakan refresh rate 120 Hz. Jadi biar lebih awet ya kita setting saja di standar yaitu 60 Hz. Desain layarnya menggunakan lubang kamera yang tersemat simetris di sisi atas layar. Lubang tersebut digunakan sebagai wadah kamera depan dengan beresolusi 10 megapiksel. Kemudian, di sisi belakangnya ada tiga kamera yang masing-masing beresolusi 108 megapiksel kamera utama, 12 megapiksel kamera telefoto, dan 12 megapiksel ultrawide. Semuanya berfungsi tentunya ya. Kamera telefotonya mendukung 5 kali optical zoom dan 50 kali super resolution zoom. Dan ada laser autofocus yang berguna untuk mempercepat fokus, padahal tanpa laser tersebut juga sudah cepat. Hasil fotonya bagus banget, standar fleksi Samsung pokoknya. Warnanya enak banget dilihat, dinamik ringnya luas, detail, dan juga zoomnya ini 5 kali, zoom 5 kalinya ini tajam banget. Hasil perekamannya stabil, smooth, jernih, dan nggak ada goncangan. Ini cocok bagi para konten kreator yang membutuhkan kamera bagus di angka 5 hingga 6 jutaan. Bisa ada nilai sendiri ya, sambil jalan-jalan di tengah sawah. Dan ini untuk di resolusi Full HD 60 fps nya. Kemarin pas nyoba Note 10 Plus di resolusi di 30 fps dan 60 fps, kita bisa lihat bahwa kemarin di Note 10 Plus itu kalau di 60 fps nya agak goncang ya, goyangannya ini kerasa banget, lebih tajam tapi goyangannya ini kerasa banget. Sedangkan untuk di Note 20 Ultra ini
baik di 30 maupun 60 fps ini sama-sama stabil, tinggal kita mau gunakan yang mana. Ada juga resolusi Ultra HD 30 fps, ada 60 fps. Ini yang Ultra HD 30 fps nya. Jalan-jalan pagi anak wong ngepit ke bisa diperbesar. Yang dewe kan Pak kayaknya. Dan ini lanjut di Ultra HD 60 fps nya. Dan ini untuk resolusi EG 60 fps nya. Maksud kami EG ini hanya di 24 fps ya, yang katanya cocok sih untuk sinematik. Iya. Dan ini untuk kamera selfie-nya, saya menggunakan resolusi Full HD 30 fps. Di suasana pagi hari, di sana matahari sudah mulai terbit itu ya, lebih tinggi. Dan sekarang berada di Full HD 60 fps. Kalau tadi Full HD 30, sekarang di 60 fps. Jadi kalau buat review produk atau apa mungkin ya, kadang kan ada juga yang menggunakan kamera ganda ini, jadi kamera belakang dan depan bisa langsung dalam waktu bersamaan. Atau saya balik seperti ini dia. Ya, ini dia mode kamera ganda, atau di bahasanya sekarang jadi mode sutradara Pak ya. Ya, lumayan berguna bagi Anda yang membutuhkannya, bisa dibolak-balik juga. Samsung Galaxy Note 20 Ultra sendiri dirilis pada Agustus 2020. Saat pertama kali dirilis, harga Samsung Galaxy Note 20 Ultra ini 18 juta untuk varian RAM 8256 dan 20 juta untuk varian RAM 8512. Sedangkan untuk saat ini, tepatnya di Desember 2024, harga Galaxy Note 20 Ultra ini ada di kisaran 5 jutaan untuk yang kondisi no minus. Akan tetapi, karena sering kita temui untuk Note 20 Ultra yang minus garis green line like saber, itu pasti harganya jauh lebih murah, di angka 2 juta bahkan di bawah 2 jutaan. Satu hal yang perlu digarisbawahi bahwa penyebab utama dari Grand Line atau Lake Saber itu adalah panas. Jadi kita harus semaksimal mungkin menjaga Galaxy Note 20 Ultra ini dari yang namanya panas. Nah, agar terhindar dari yang namanya Grand Line atau Lake Saber tersebut, maka langkah yang paling penting adalah menjaga Samsung Galaxy Note 20 Ultra ini dalam kondisi dingin. Jangan sampai overheat, ketika panas ya harus diistirahatkan, dan gunakan charger yang original. Kesimpulannya, Samsung Galaxy Note 20 Ultra ini sangat cocok bagi Anda yang fanboy banget dengan yang namanya Samsung seri Note. Dengan ciri khas S Pen, mengingat latensinya yang mengalami peningkatan cukup signifikan dibanding pendahulunya, yaitu Note 10 ataupun Note 10 Plus. Desainnya juga mirip sama S22 Ultra ataupun S23 Ultra. Dan harganya selisih cukup jauh ya, di mana Note 20 Ultra ini di kisaran 5 juta, sedangkan S22 Ultra ini masih di angka 8 juta. S23 Ultra ya jelas lah lebih tinggi lagi, mungkin di sekitaran 10 atau 11 juta tergantung kondisinya. Dan jika Anda takut terkena yang namanya lag saber, ya mending ambil Note 10 Plus aja dengan harga yang lebih murah di kisaran 4 jutaan. Yang speknya juga tidak terlalu jauh, namun daya tahan layarnya ini lebih kuat. Oke, mungkin hanya itu video kali ini. Terima kasih, semoga bermanfaat.